mahasiswa dari Universitas Halu Oleo, jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat, konsentrasi kesehatan dan keselamatan kerja. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan sebuah jurnal yang berjudul Potensi Makrofauna Tanah sebagai Bioindikator Kualitas Tanah Gambut. Berdasarkan data Global Wetlands yang diakses pada tanggal 16 April 2019, Indonesia memiliki luas lahan gambut terbesar kedua di dunia dengan luas lahan gambut mencapai 22,5 juta hektar. Dengan demikian, luas lahan gambut terbesar di dunia yang pertama diduduki oleh Brasil dengan luas lahan gambut mencapai 31,1 juta hektar. Nah, seperti yang kita ketahui, kualitas tanah ditentukan oleh sifat fisik dan sifat kimia tanah itu sendiri. Selanjutnya, penentuan bioindikator tanah diperlukan untuk mengetahui perubahan dalam sistem tanah akibat pengelolaan yang berbeda. Nah, menurut Primak tahun 1998, organisme sebagai bioindikator kualitas tanah bersifat sensitif terhadap perubahan, mempunyai respons spesifik dan ditemukan melimpah di dalam tanah. Penelitian dilaksanakan pada lahan gambut yang ditanami karet, nanas, hortikultura, dan lahan terlantar. 9 sampel dilakukan dengan 2 metode. Jadi, untuk makrofauna tanah yang aktif pada permukaan tanah digunakan metode Pilvel trap, dan untuk makrofauna tanah yang aktif dalam tanah digunakan metode hand sortir, ya. Jadi metode Pilvel trap yaitu teknik metode ini menggunakan sebuah cawan yang ditanam di dalam tanah dengan bibir cawan sejajar dengan permukaan tanah. Berdasarkan pembahasan di dalam jurnal, diversitas makrofauna tanah yang aktif pada permukaan tanah maupun yang aktif dalam tanah pada musim hujan dan musim kemarau tertinggi pada lahan yang ditanami hortikultura. Hal tersebut disebabkan karena adanya pengelolaan lahan yaitu pemberian abu, kapur, serta pupuk kandang pada penanaman hortikultura sehingga memperbaiki kualitas tanah sekaligus lingkungan hidup organisme tanah. Nah, kondisi lingkungan tanah, rata-rata suhu tanah pada beberapa penggunaan lahan gambut relatif sama. Meskipun demikian, pada lahan yang ditanami karet mempunyai suhu yang paling rendah. Nah, untuk sifat fisik dan kimia tanah, menurut Wijaya Adi tahun 1988, tanah bergambut mempunyai kandungan C organik 12-18% dengan ketebalan gambut kurang dari 50 cm. Sedangkan tanah gambut dalam mempunyai kandungan C organik lebih dari 18% dengan ketebalan tanah gambut 2-3 meter. Selanjutnya, potensi makrofauna tanah sebagai bioindikator kualitas tanah ditujukan dengan besarnya nilai koefisien kolerasi. Semakin tinggi nilai koefisien kolerasi berarti semakin erat hubungan antara makrofauna tanah dengan parameter kualitas tanah. Hasil analisis kolerasi antara makrofauna tanah dengan parameter kualitas tanah disajikan seperti tabel samping. Nah, makrofauna yang berpotensi sebagai bioindikator kualitas tanah gambut adalah populasi cacing, biomasa cacing, populasi semut, dan Polydesmidae atau Millipida. Nah, populasi cacing tanah, semut, Millipida berhubungan positif dengan pH. Cacing tanah berkembang pada pH netral, sehingga meningkatnya pH gambut meningkatkan populasi cacing tanah. Itulah isi jurnal yang dapat saya sampaikan pada video ini dengan kesimpulan bahwa populasi dan diversitas makrofauna yang aktif di permukaan dan dalam tanah menunjukkan adanya perbedaan pada beberapa pengelolaan tanah. Nah, diversitas makrofauna yang aktif di permukaan tanah mempunyai potensi sebagai bioindikator C organik dan rasio C atau N tanah. Sedangkan makrofauna yang aktif di dalam tanah berhubungan pH tanah C organik, rasio C atau N dan kadar air tanah gambut. Nah, makrofauna yang berpotensi sebagai bioindikator kualitas tanah adalah cacing tanah dan semut dan Millipida. Baiklah, itulah isi dari jurnal yang saya sampaikan. Saya akhiri, sekian dan terima kasih.